Hai sobat pecinta timnas, yuk support timnas Indonesia dengan membeli jersinya. Untuk link pembelian jersey tersebut yang original, kalian bisa langsung klik link di kolom deskripsi dan juga kolom komentar. Hai sobat Bal News, sekedar informasi, kami admin sedang membuat grup Telegram yang nantinya berisikan link live streaming pertandingan, baik itu pertandingan sepak bola timnas Indonesia maupun pertandingan badminton timnas Indonesia, dan juga ada link live streaming pertandingan yang lainnya. Jadi jika kalian yang berminat bisa langsung join grup kami, yaitu grup Telegram. Untuk linknya sudah kami sertakan di kolom deskripsi dan juga ada di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Halo sobat football lovers, kembali lagi di channel Bal News. Nah, kali ini Bal News akan membahas berita mengenai timnas Indonesia pada hari ini part yang pertama. Namun sebelum kita masuk ke videonya, jika kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke berita pertama. Wajah baru timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Tak ada 16 pemain yang tampil saat Piala AFF 2020. Timnas Indonesia memiliki wajah baru untuk menghadapi Piala AFF 2022 jika dibandingkan dengan saat di Piala AFF 2020 lalu. Sintayong nampaknya banyak mengubah komposisi pemain di timnas Indonesia. Pasalnya, dari 28 pemain yang dipanggil oleh Sintayong, beberapa nama yang sebelumnya tampil di Piala AFF 2020 tak lagi dipanggil. Sintayong memasukkan nama-nama baru di timnas Indonesia untuk pemusatan latihan sebagai persiapan Piala AFF. Pelatih asal Korea Selatan itu memanggil dua pemain yang baru saja mendapatkan warga negara Indonesia, yaitu Jordi Amat dan Sandy Walsh. Selain itu, Sintayong menyertakan 3 pemain timnas Indonesia, Muhammad Ferrari, Marcelino Ferdinand, dan Zaki Ashraf yang usia 20 tahun. Sementara itu, 2 bek kembali yaitu Andi Setio dan Hansamu Yama Pranata. Adapun pemain-pemain senior yang dipanggil Sintayong seperti Nadeo Argawinata, Ricky Kambuaya, Syahrul Trisna, dan Fakhrudin Arianto. Jika menilik skuad Piala AFF 2020, ada 16 pemain yang tak dipanggil oleh Sintayong. Di lini penjaga gawang, pemain yang tidak dipanggil ialah Hernando Ari. Kemudian lini belakang Alvendra Dewangga, Ryuji Utomo, Victor Igbonevo, Rizky Dwi Febrianto, dan Marco Asandi Marueje. Lini tengah Ahmad Agung, Evan Dimas, dan Kadek Agung. Pemain sayap seperti Irfan Jaya, Ramai Rumaikek, dan Yabes Roni. Kemudian penyerang seperti Ezra Walian, Hanis Sagara, Derik Setiawan, dan Kusyadia Hariyudo. Sementara berikut 28 pemain timnas Indonesia yang dipanggil untuk pemusatan latihan sebagai persiapan Piala AFF 2022. Kiper Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, Syahrul Trisna. Kemudian ada bek Asnawi Mangkualam, Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, Fakhrudin Arianto, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, Hansamu Yama, Andi Setio, Edo Febriansa. Pemain tengah, Mark Klok, Syahrian Abimanyu, Marcelino Ferdinand, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Zaki Ashraf, Yaakob Sayuri, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Sadil Ramdhani. Pemain depan, Dimas Derajat, Muhammad Rafli, Dendi Sulistiawan, Ramdan Sananta. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kedua, berKTC di Eropa, pemain timnas Indonesia U20 mulai dilirik klub luar negeri. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U20 menjalani TC di Eropa mulai dari 15 Oktober hingga 25 November kemarin. Para pemain timnas Indonesia digemblang di Spanyol dan Turki. Pada TC kali ini, Sintayong membawa 34 pemain. Tak hanya latihan, para pemain juga sempat menjalani laga uji coba. Garuda Nusantara juga sempat mengikuti turnamen mini bertajuk Pinatar Arena di Spanyol. Dalam ajang tersebut, timnas Indonesia berkesempatan melawan Perancis dan Slovakia. Sayangnya, 2 laga tersebut berakhir kekalahan untuk timnas Indonesia. Tercatat, timnas Indonesia total menjalani 11 laga uji coba. Salah satu alasan Sintayong membawa timnas Indonesia ke Eropa adalah untuk mencari lawan tangguh. Sintayong berharap para pemain bisa mendapat pelajaran dari tim-tim yang memiliki level di atas mereka. Namun rupanya ada manfaat lain yang didapat pemain timnas Indonesia U20 dari TC di Eropa kali ini. Para pemain timnas Indonesia U20 mulai dilirik oleh klub luar negeri. Utusan PSSI Hamdan Hamidan mengatakan bahwa laga timnas Indonesia di Pinatar Arena dihadiri oleh sejumlah talent scout. Hamdan Hamidan menyebut bahwa ada pemain timnas Indonesia yang membuat para pemandu pagat terpincut. Akan tetapi, Hamdan Hamidan tidak membocorkan siapa pemain yang dimaksud itu.
Lebih lanjut, Hamdan Hamidan juga membocorkan bahwa saat ini gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand sedang masuk radar klub asal Belanda, Feyenoord Rotterdam. Waktu kami di Belanda dan bertemu Feyenoord, mereka tertarik untuk melihat Marcelino. Mereka ingin memantau Marcelino secara langsung. Bukan tidak mungkin scout Feyenoord ada di laga melawan Prancis, U20 dan Slovakia. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga. Bilangnya GBK dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 tapi kok dipakai relawan Jokowi. Kalau ini memang jadi protes, ya kita mohon maaf. Stadion Gelora Bung Karno GBK Senayan Jakarta menjadi sorotan lantaran dipakai untuk acara Nusantara Bersatu yang merupakan acara relawan Jokowi pada Sabtu 26 November lalu. Sejumlah publik memprotes lantaran penggunaan GBK oleh relawan Jokowi melalui media sosial Twitter hingga berhasil menjadi trending topik. Penggunaan tersebut bertentangan dengan aturan Kemenpora yang awal November 2020 lalu baru saja mengumumkan bahwa stadion GBK tak boleh digunakan hingga Piala Dunia 2023. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengatakan larangan penggunaan stadion utama Gelora Bung Karno untuk konser atau kegiatan publik hingga Piala Dunia selesai. Turnamen Piala Dunia dijadwalkan akan diadakan pada 20 Mei sampai dengan 11 Juni 2023 mendatang. Hal itu kembali diungkit publik dengan melihatnya adanya penggunaan stadion GBK untuk kepentingan dan politik. Mengenai hal tersebut, KP Norman selaku relawan Jokowi menanggapi protes publik terkait penggunaan GBK. Hal itu awalnya diingatkan oleh pakar komunikasi politik Effendi Zizali yang menyinggung terkait GBK. Katanya tak boleh digunakan lantaran dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 pada tahun 2023 mendatang. Effendi meminta KP Norman untuk membahas soal pemakaian GBK apabila memang ada kesalahan. KP Norman mengaku sempat menanyakan soal pemakaian GBK, lalu ia menyampaikan bahwa ada solusi dengan menutup semua lapangan. Relawan Jokowi itu pun mengaku sudah pesan GBK dari lama, oleh karena itu KP Norman meminta maaf jika penggunaan GBK kemarin menimbulkan protes publik. Memang GBK tidak boleh dipakai, tapi kita pesannya GBK sudah lama, artinya kalau ini memang jadi protes ya kita mohon maaf. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita keempat. Ketua Umum PSSI beberkan rencana TC lanjutan Timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia U20 dijadwalkan mengikuti pemusatan latihan lanjutan pada Januari 2023. TC tersebut merupakan persiapan menuju Piala Asia dan Piala Dunia 2023. Hal itu disampaikan Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan dalam halaman resmi PSSI pada hari Minggu kemarin. TC pada awal 2023 itu diyakini bakal membuat skill pasukan Sintayong semakin meningkat. Ini karena skuad Garuda Nusantara sudah menunjukkan kemajuan pada TC sebelumnya di Turki dan Spanyol. TC tersebut digelar selama 40 hari pada pertengahan Oktober hingga Desember 2022. Selama TC tersebut, Timnas Indonesia juga menggelar sejumlah laga uji coba melawan klub maupun Timnas U19 U20 dari beberapa negara. Para pemain beserta pelatih dan ofisial Timnas Indonesia sudah tiba di tanah air secara bertahap pada tanggal 26 hingga 27 November. Untuk sementara, para pemain Timnas Indonesia U20 bakal dikembalikan ke klub masing-masing. Akan tetapi ada 3 pemain yang bakal bergabung dengan Timnas Indonesia Senior dalam mengikuti TC persiapan Piala AFF 2022. Ketiga pemain tersebut adalah Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, dan Zaki Ashraf. Sintayong memberikan kesempatan mereka untuk bergabung dengan Timnas Indonesia Senior di Bali pada 30 November 2022. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.